3, 2, 1. Universitas Muhammad Husni Tamrin, UMHT, Jakarta meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Torehan prestasi ini diberikan atas terbitnya buku, Curhatan Mesra, menulis bersama sang perawat, cerita inspiratif perawat dalam perjalanan seumur hidup, sebagai buku antologi karya mahasiswa keperawatan terbanyak. Ditulis oleh 134 mahasiswa keperawatan program Ali Jenjang, program studi S1 keperawatan, Fakultas Kesehatan, UMHT, serta 2 dosen program studi keperawatan Fakultas Kesehatan UMHT sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan dalam keperawatan berlatar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang keperawatan, juga 1 dosen praktisi yang berlatar belakang pengalaman sebagai penulis buku antologi sekaligus pemilik Askia Publishing. Penghargaan Piagam MURI telah diserahkan secara simbolis oleh pengurus MURI kepada Ketua Program Studi Keperawatan NS Nelly Husniawati, pada tanggal 16 Februari tahun 2024 di kantor MURI Jakarta. Atas prestasi karya mahasiswa tersebut, UMHT merayakan dengan mengadakan serangkaian acara yaitu kuliah umum bertajuk Menggurat Cerita Digital, Merangkai Cerita dan Inovasi di Era Nursing Informatics, di Auditorium Dr. Abdul Rajak, UMHT, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, serta pameran prototipe aplikasi. Rektor UMHT, Dr. Daeng Muhammad Fakih, mengapresiasi prestasi yang ditorehkan mahasiswanya mendapatkan penghargaan dari MURI. Menurutnya, buku ini sumbangsi dari 134 mahasiswa keperawatan UMHT ditambah 3 dosen menulis secara bersama-sama cerita kehidupan perawat. Ternyata cerita suka duka mereka yang dituangkan dalam buku itu menjadi catatan MURI. Lebih lanjut Daeng menjelaskan, buku Curhatan Mesra, menulis bersama sang perawat, cerita inspiratif perawat dalam perjalanan seumur hidup, adalah produk output mata kuliah kewirausahaan dalam keperawatan. Ini sumbangsi dari 134 mahasiswa ya di keperawatan UMHT, ditambah ada 3 dosen menulis secara bersama-sama tentang cerita kehidupan perawat. Ini jumlah sebanyak 134 ini kemudian ternyata dalam menulis cerita bersama tentang kehidupan perawat ini, suka dukanya ya, itu ternyata menjadi catatan MURI. Ya, dan ini lahir sebenarnya bukan hanya sekedar menulis biasa, memang kita dorong di universitas itu karena kita memiliki mata kuliah kewirausahaan yang betul-betul kita dorong supaya mahasiswa kita itu bisa berinisiatif, bisa kreatif, bisa inovatif. Nah, salah satu bentuknya kreativitas dan inovasinya itu sekarang dalam bentuk tulisan. Ya. Bentuk yang lain ada, membuat prototipe yang berkaitan dengan dunia IT yang membantu masyarakat nanti bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk kesehatan. Tapi yang sekarang yang diajukan untuk prestasi MURI itu yang penulisan cerita tentang perawat dalam kehidupan sehari-hari. Karya besar ini merupakan karya kolaboratif para mahasiswa keperawatan program Ali Jenjang yang menceritakan satu pengalaman paling berkesan selama hidup dalam satu karya yang dapat menjadi penghibur, menginspirasi para pembaca serta cermin kehidupan profesi perawatan.
Pada kesempatan ini, Dr. Gigi Abdul Firman perwakilan dari Yayasan Abdul Rajak, juga mengapresiasi torehan prestasi penghargaan dari MURI kepada UMHT atas karya buku yang ditulis oleh 134 mahasiswa dan 3 dosen. Namun menurutnya, buku ini luar biasa menimbulkan gairah penulis menjadi sebuah cerita yang mudah dipahami pembacanya. Dr. Abdul Firman juga menegaskan, tenaga kesehatan itu bukan hanya berpikir sebagai karyawan atau pekerja, tapi juga harus bisa berpikir sebagai seorang entrepreneur. Jadi memang rupanya mereka ini inovasinya cukup kreatif juga gitu. Karena gini, saya juga pernah ngajar kewirausahaan, dan memang saya ingin tenaga kesehatan itu bukan hanya berpikir sebagai karyawan, bukan hanya berpikir sebagai seorang pekerja, tapi dia juga harus bisa berpikir sebagai seorang entrepreneur, ya. Dan kebetulan profesi kesehatan itu yang paling sangat berpotensi sebetulnya untuk jadi seorang entrepreneur. Ambil contoh misalnya dokter atau dokter gigi, dia bisa buka praktek sendiri, gitu kan. Perawat juga sekarang bisa buka praktek sendiri. Bidan juga bisa punya klinik atau RB sendiri, rumah bersalin sendiri. Nah itu kan suatu entitas bisnis. Jadi nggak bisa kalau tidak bisa tidak diajarkan pada waktu dia sekolah, gitu. Jadi makanya ini saya lihat suatu terobosan yang baik, di mana tadi seperti yang saya sampaikan, sekarang ini kan kemampuan orang untuk menulis itu kan terbatas. Kenapa? Karena sekarang biasanya bahasanya bahasa, ya tadi ya, waktu disampaikan oleh dosennya juga, orang menulis itu kebiasaan sekarang menulis ngetik gitu ya, atau nulisnya dengan bahasa-bahasa yang tidak baku gitu ya, sehingga untuk membiasakan lagi literasi secara yang seperti yang zaman dulu gitu ya, itu mungkin harus butuh waktu, butuh effort. Nah ini salah satu cara yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Jadi menimbulkan gairah lagi seorang itu untuk menulis. Nah yang paling gampang apa? Ya pengalaman dia sendiri pasti. Ya kan, kalau dia suruh nulis pengalaman dia, nggak usah harus nyontek, nggak usah harus cari referensi di di perpustakaan atau di manapun, ya orang cerita dia kok, ya kan, dia yang cerita, ya dia bisa nulis, makanya bisa jadi buku-buku seperti ini. Dan saya baca memang isinya pengalaman pribadi gitu, dan pengalaman pribadi itu paling gampang untuk dituangkan gitu. Cuman tadi mungkin yang saya dengar memang pada waktu mereka dari isi kepala diterjemahkan menjadi tulisan, itu yang memang butuh effort gitu ya. Ketua Program Studi Keperawatan ANS, Nelly Husniawati, SCAP, MCAP, menambahkan, sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, lulusan dari perguruan tinggi harus mempunyai wawasan kewirausahaan, dan di program studi keperawatan UMHT juga mengusung visi ini, yaitu menjadi lulusan yang mempunyai jiwa entrepreneur. Topiknya juga bebas, namun berkisah pengalaman mereka sepanjang kehidupan, seperti kisah percintaan, profesi mereka sebagai perawat, atau mengisahkan tentang keluarganya. Rencana ke depan buku karya para mahasiswa UMHT akan dipasarkan sinergi dengan penerbit lain. Namun saat ini menurut Nelly, pihaknya baru membuka open pre-order mengingat masih dalam tahap pemula. Pada kegiatan hari ini sudah didapatkan 5 buku dari 134 mahasiswa yang sudah menulis berdasarkan pengalaman mereka selama hidup. Jadi kriterianya, jadi penentuan topiknya itu adalah bebas. Namun memang bebas itu adalah cerita mereka sepanjang hidup gitu. Jadi mau diambil dari cerita kisah percintaannya, kisah profesinya mereka sebagai perawat, atau dia ingin mengisahkan keluarganya, seperti itu. Memang saat ini kita baru membuka open PO, pre-order ya, baru pre-order saja, karena mengingat kita masih dalam tahap pemula, tapi kita tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk memasarkan buku ini yang nantinya berharapnya sih bisa jadi bestseller gitu. Kami rencana kedepannya juga akan mengadakan rencana bedah buku, jadi membedah buku ini yang sasarannya adalah lebih kepada profesi kami di perawat gitu. Jadi melibatkan organisasi profesi yaitu PPNI.
Dalam kesempatan ini, Universitas Muhammad Husni Tamrin berkomitmen menciptakan inovasi di bidang informasi keperawatan dengan menggelar pameran prototipe hasil karya 102 mahasiswa program reguler yang terbagi dalam 12 kelompok. Pameran prototipe aplikasi digelar dalam rangkaian perayaan prestasi mahasiswa keperawatan UMHT yang telah menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, atas terbitnya buku Curhatan Mesra, menulis bersama sang perawat, cerita inspiratif perawat dalam perjalanan seumur hidup, sebagai buku antologi karya mahasiswa keperawatan terbanyak. Prototipe yang dipamerkan meliputi solusi inovatif dalam bidang keilmuan keperawatan medikal bedah, keperawatan dasar, keperawatan metamitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan komplementer. Kreativitas mahasiswa dituangkan dalam beberapa prototipe aplikasi kesehatan berjudul Healthy Home, Perawat Luka, Monbi, Perawatan Bayi, Sirati, Istirahat dan Tidur, Sijala, Olahraga Jantung, PIU, Aplikasi Pijat, MediClick, Cara Benar Pemberian Obat, Abubi, Ibu Hamil, Sagu, Gula Darah, Tulali, Tuberkulosis, Hysertime, Hipertensi, Betari, Penghitungan kalori dan berat badan ideal, singgah ketenangan jiwa. Rektor UMHT, Dr. Daeng Muhammad Fakih, SH, MH, mengatakan pengembangan potensi mahasiswa dalam berkreativitas dan inovasi dituangkan juga dalam bentuk lain dengan membuat prototipe yang berkaitan dengan dunia informasi teknologi, IT, dengan harapan dapat membantu masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi kesehatan karya para mahasiswa. Maka itu, kata Daeng, UMHT mendorong mahasiswanya membuat prototipe aplikasi berkaitan dengan kesehatan yang dapat membantu masyarakat, misalnya, untuk monitor jantung, monitor supaya makanan tidak melampaui batas kadar gula yang tinggi, ini agar diabetesnya terjaga, selain itu juga bagaimana merawat bayi yang betul.